Poin berikutnya dakwatur rasuli ahla baitihi. Dakwah Rasul, seruan Rasul pada keluarga beliau. A'lamun nasi birrajuli ahlu baitihi. Ini kata musannif. Untuk kondisi dulu ya, umumnya begitu. Manusia yang paling mengetahui seseorang itu adalah keluarganya. Walaupun kalau kondisi sekarang kadang belum tentu. Keluarganya tidak tahu, bapak ibunya tidak tahu. Ya. Putrinya ternyata melahirkan di WC sekolah. Ada kadang begitu. Jadi ini ungkapan secara umum begitu, walaupun sekarang ini banyak pengecualian kayaknya. Orang tidak kenal anak, tidak kenal ibunya. Sehingga ada yang mengatakan anak yatim itu bukan anak yang ditinggal mati bapaknya. Tapi anak yatim itu adalah anak yang dia punya bapak, tapi bapaknya jarang di rumah. Tidak tahu urusan keperluan, ya, problem anaknya tidak tahu. Taunya cuma cari duit, cari duit. Wa huwa in istata'a ayyukhfi anhum al-katsira fala yastati ayyukhfi anhum sulukahu as-shakhsi wad-dini khassatan idza kana hamilu da'wah idza kana hamila da'watin. Dan dia seorang lelaki jika dia mampu untuk menyembunyikan banyak hal dari mereka bisa sembunyikan banyak hal, maka dia tidak akan mampu untuk menyembunyikan dari mereka perilaku pribadi dan agamanya dari keluarganya tadi, khususnya jika dia itu adalah lelaki yang mengemban dakwah. Tidak bisa disembunyikan. Wong menyembunyikan punya istri lagi aja ujungnya bisa ketahuan. Ya, apalagi ini urusan dakwah. Ya, apalagi di zaman sekarang. Bisa dipasangi GPS. Ini kenapa ini tiap kan ada menghilang ya 2-3 jam misalnya. Tiap pekan ada menghilang. Itu kan bisa khawatir itu. Dipasangi. Dikira punya istri kedua ya. Sekalinya punya banyak binaan. Ya, tidak harus disembunyikan, tidak harus begitu. Mestinya didakwai duluan. Wa aktsarun nasi aunan lirrajul wa tasbitan li khutuwatihi hum ahluhu. Manusia yang paling banyak pertolongannya terhadap seseorang dan paling mengokohkan langkah-langkahnya itu adalah keluarganya. Keluarganya itu bagus ya, mendukung itu kan nyaman itu dakwah itu. Fa idza ma kanu ma'ahu sara bisabatin wat mi'nanin. Jika mereka keluarga itu bersama dia, yakni mendukung, maka dia akan berjalan dengan kokoh, dengan teguh, dengan tenang. Ada dukungan keluarga, meskipun keluarganya mungkin tidak kaya, tapi dukungan mental, dukungan spiritual, doa dan sebagainya, itu akan bikin kokoh dan tenang. Seutama-utama keluarga kalau dari sisi ini yang begitu. Walidzalika kana awwalu man ikhtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrin minallah lidda'wati hum ahlu baitihi. Karena yang demikian itu, maka adalah orang-orang yang pertama kali dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan perintah dari Allah Ta'ala yang tadi wa anzir ashiratakal aqrabin itu adalah yang pertama kali dipilih ya keluarganya, keluarga. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaujatahu Khadijah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru istri beliau yakni Khadijah, istri satu-satunya waktu itu. Fakanat awwala man amana bihi wa azarahu. Maka Khadijah itu adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, mengokohkan, menopang dakwah Rasulullah, wa hawwanat alaihi amrun nas, dan membikin mudah persoalan manusia. Kalau dapatnya Khadijah ini yang sulit-sulit di luar ya, dapat Khadijah jadi terasa mudah urusan itu diselesaikan. Wa a'zamat lahu amalahu fi iktila'il ashwaq minal mujtama'i alladhi yamuru bil fasad. Dan Khadijah ini mengagungkan atau mengagungkan ya, memprioritaskan, mungkin lebih mudah begitu, aktivitas beliau, aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipandang besar oleh Sayyidatuna Khadijah, yang beliau ini mencerabut
mencabut duri-duri dari masyarakat yang masyarakat itu berjalan atau masyarakat melakukan aktivitas yang rusak. Jadi yang ketika ada persoalan macam-macam yang itu susah ya, banyak onak duri, ini bahasa kiasan ya. Tidak ada duri-duri secara real, itu ya Khadijah yang kemudian mencerabut ya duri-duri tersebut, dalam artian bukan menyelesaikan, tapi dengan sikapnya itu sesuatu yang menyakitkan itu terasa seperti biasa ya. Bahkan di sini dikatakan liyazra'a makanaha al-wuruda warroyahin, untuk ditanami di tempat-tempat duri itu bunga-bunga mawar dan wewangian. Ini kalimat tidak sebenarnya kiasan. Artinya Rasul itu kan menghadapi onak duri di masyarakat. Yang mencabuti onak duri itu Khadijah, kemudian diganti dengan bunga mawar dan wewangian. Kayaknya ungkapan bunga mawar ini banyak durinya juga. Tapi tidak begitu maksudnya itu. Maksudnya menjadi taman bunga yang dakwah itu seperti berada di tempat yang menyenangkan. Ini ungkapan dari musannif, sokongan istri, keluarga itu bisa menjadikan tempat penuh onak duri itu menjadi seolah-olah tempat bunga ya, kebun bunga yang indah dan wangi. Kalau kita belum merasakan itu, coba cari istri yang bisa membuat begitu. Fama asabahu amrun min amrid dakwah, tidaklah menimpa beliau satu perkara, satu urusan dari urusan dakwah, fadakhala ilaiha illa kharaja min indiha mutma'innan. Kemudian dapat persoalan itu, beliau kemudian menemui Khadijah, maka keluar dari rumahnya atau dari tempat Khadijah. Setelah bertemu Khadijah itu beliau jadi tenang ya. Jadi tenang. Mudah-mudahan para pemirsa semua ini, keluarga itu begitu, yang bisa bikin tenang istri, suami dakwah ada problem bisa membantu menenangkan ya. Istri dakwah ada problem, suaminya menjadi ya tempat untuk menenangkan diri, bukan tambah masalah. Oh, sudahlah kamu itu ngapain juga, enggak begitu. Wa huwa amdha azimah wa aqwa syakimah. Dia adalah azimah yang bisa melanjutkan azimah itu dan memperkuat syakimah, kesadaran akan harga diri. Jadi dilecehkan enggak apa-apa, engkau ini mulia. Tapi kalau komentar di rumah itu semakin menjatuhkan harga diri suami, ya bagaimana bisa bisa teguh ya. Kalau tetap teguh itu insya Allah pahalanya makin besar. Insya Allah makin besar. Sebagaimana ya Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Lut ya, bisa tetap teguh dalam kondisi di dalam aja bermasalah. Sehingga kita ketika kondisinya begitu ya ada aja contohnya. Jadi urusan dakwah banyak aja contohnya. Yang tidak dapat istri ya, baca aja ulama Al-Uzzab, ada kitab itu. Mereka menjomblo aja teguh, jadi tidak ada penopang dakwah, istri tidak ada. Ada Imam An-Nawawi yang dipersekusi penguasa waktu itu gara-gara menolak menandatangani keputusan untuk menarik pajak gitu. Pajak atau pungutan, padahal pungutan itu untuk jihad. Ada Imam Abu Ja'far At-Tabari ya, sampai ya dapat persekusi dari kaum muslimin yang tidak suka dengan beliau. Tidak ada istri, tidak ada, jomblo. Jadi yang jomblo ada banyak contohnya itu, baca kitabnya. Jangan kemudian alasan, oh betulan Ustaz ini saya jomblo bang, jadinya dakwah yang tidak bisa semangat. Baca ada yang contoh jomblo begitu. Ada contoh yang tadi Rasulullah ini kan istrinya bagus ya, menyupang, bisa bikin tempat onak duri jadi kebun bunga yang berwarna-warni, itu kan bagus ya. Tapi ada tadi tidak punya istri, ada yang istrinya tidak karu-karuan, ada suaminya tidak karu-karuan, tapi tetap istiqomah. Kita berharap begitu. Walidzalika istahaqqat ayyubashshirahallahu ta'ala fil jannah bi baitin min qasabin la sakhbin fihi wala nasabin. Karena itu maka Sayyidatuna Khadijah ini berhak untuk memang mendapatkan kabar gembira. Allah beri kabar gembira. Dengan apa? Dengan surga. Ya, di surga dibikinkan rumah dari berhias batu permata, yang di situ tidak ada kebisingan dan tidak ada sesuatu yang membuat penat.
Ini diberi kabar gembira begitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ini di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, istri-istri model begini yang insya Allah meskipun mungkin dia di rumah, ya, tapi mensupport dakwah suami itu luar biasa. Allah berikan pahala, Allah berikan ganjaran. Fakana, ini lanjutannya. Pertama Khadijah, ya. Jam berapa ini? Tinggal 3 menit jam 6. Kebanyakan cerita ini tadi. Namanya kajian sirah ya cerita. Fakana Wakana Ali bin Abi Thalib ya'ishu ma'a Rasulillahi fi baitihi. Adalah Ali bin Abi Thalib itu beliau tinggal hidup bersama Rasulullah di rumah beliau. Wa dzalika anna Quraisyan kana qad asabathum syiddah. Yang demikian itu kenapa tinggal bersama Rasul, ini kan bukan anaknya. Itu adalah karena orang-orang Quraisy itu ditimpa oleh kesulitan hidup dalam artian ya biaya hidup. Wa kana Abu Thalib ya walidu Ali ibni Abi Thalib ya wa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Abu Thalib yakni orang tuanya Ali bin Abi Thalib dan paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirul iyal. Beliau ini banyak tanggungannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihil Abbas. Maka Rasulullah berkata kepada paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, masih saudaranya Abu Thalib. Wa kana rajulan maisurul hal. Sementara Abbas ini adalah lelaki yang kondisinya mudah, dalam artian mudah penghidupannya. Ada orang yang memang Allah berikan kemudahan dalam hidup itu ya. Bergerak sedikit dapat duit, ada yang begitu. Ada yang sudah nyari ya sampai pinggang sakit ya, kepala pusing ya, nggak dapat ya ada gitu. Ada yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ya bagaimanapun pembagian dari Allah, kalau kita ridha maka ucapkan aja alhamdulillah, syukurlah, karena ada sisi kebaikannya di situ. Beliau kepada Abbas berkata, ya am, inna akhaka Aba Thalib katsirul iyal. Wahai paman, sesungguhnya saudara engkau yakni Abu Thalib ini banyak keluarganya, banyak tanggungannya. Wa qad asaban nas ma tara minasyiddah. Sementara manusia itu banyak tertimpa kesulitan, sebagaimana yang engkau lihat wahai paman. Fantalik bina fal takhaffaf anhu min iyalihi. Maka mari kita sama-sama berangkat untuk meringankan tanggungannya tadi Abu Thalib tadi. Fa akhadha ana rajulan wa ta'khudhu anta rajulan fanakfihima anhu. Aku akan mengambil menanggung satu orang, engkau ambillah satu orang. Kita cukupi kebutuhannya. Nah ini walaupun tidak wajib ya, tetapi ini kalau orang ada yang punya keluarga begitu, ya bagus dilakukan. Ini banyak tanggungannya, apalagi yang ini kaya ndak punya anak, ya ambil aja, ambil untuk dinafkahi, ya bukan ambil untuk dijadikan babu, bukan. Faqala Abbas, maka Abbas mengatakan na'am, fantalaqa ilaihi. Maka mereka kemudian berangkat menemui Abu Thalib. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan fadammahu ilaih. Maka Rasulullah kemudian mengambil Ali. Ya masih kecil waktu itu. Ya anak kelas 2 SD atau 1 SD lah kalau sekarang itu. Usia 7 tahunan mungkin ya, 7 atau 8 tahun. Kemudian itu diampu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha al-Abbasu Ja'faran fadammahu ilaihi. Kemudian Abbas ini mengambil Ja'far bin Abi Thalib. Ali, kemudian Ja'far dan Abbas ini menjadi orang-orang penyokong dakwah ini. Termasuk Abu Thalib ya menjadi penyokong dakwah. Wa hakadha 'asha Ali fi baiti Rasulillah. Demikianlah maka Ali itu hidup di rumahnya Rasulullah. Walamma bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bir risalah wa amarahullahu ayyunzira syiratahul aqrabin. Ketika Rasulullah itu diutus ya, dengan risalah dan Allah perintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabat dekatnya, arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islama ala Ali bin Abi Thalib fa amana bihi wa saddaqahu. Maka kemudian Rasulullah tawarkan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib beriman dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.